Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa saja ilmu yang pagi hari ini kita dapat bisa berkah untuk kita, bisa bermanfaat bagi sesama. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Oke. Pada pagi hari ini kita mau belajar komputer akuntansi ya. Jadi di semester awal ini di kelas 11 kalian akan belajar apa sih itu komputer akuntansi gitu ya. Jadi yang sebelumnya kalian kelas 10 kan belum ada komputer akuntansi ya. Jadi komputer akuntansi itu nanti aplikasi di mana kalian nanti di dunia kerja itu memakai komputer akuntansi kayak gitu ya. Jadi kelas 10 kalian kemarin kan masih belajar perbankan dasar kayak gitu-gitu. Jadi nanti di kelas 2 kalian ada akuntansi keuangan, transaksi segala macam, nanti dari manual kita aplikasikan ke komputer akuntansi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 4 poin ya, 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian komputer akuntansi, lalu kelebihan dan kelemahan komputerisasi akuntansi. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam komputer akuntansi, dan yang terakhir pemilihan program komputer akuntansi. Nah, apa itu komputer akuntansi? Ada yang tahu nggak? Oke, langsung saja kita masuk. Apa sih yang dimaksud dengan komputer akuntansi itu? Nah, di American Institute of Certificate Public Accounting atau yang biasa disebut IECPI itu mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua tadi, apa itu komputerisasi akuntansi? Kalau tadi kan komputer akuntansi itu apa, sekarang apa komputerisasi akuntansi? Bedanya apa coba? Oke, langsung saja. Jadi komputerisasi akuntansi itu sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi dan menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan gitu ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan komputerisasi akuntansi ya. Yang pertama itu ada kelebihan akuntansi yaitu data tersusun dengan rapi sehingga mudah diatur dan mudah dibaca. Lalu selanjutnya data itu lebih aman, dan yang ketiga, laporan keuangan mudah dibuat karena data telah disusun secara sistematis. Seperti itu ya. Untuk kelebihan yang selanjutnya, lebih menghemat pengeluaran karena tidak memerlukan pekerja atau staf keuangan yang banyak. Jadi nggak usah terlalu banyak karyawan. Aplikasi ini bisa dijalankan untuk perusahaan gitu. Terus yang terakhir itu membuat kerja lebih efektif dan efisien. Maksudnya efektif dan efisien itu jadi kalau di manual gitu ya, di manual biasanya kan kita setelah bikin gitu nginput di debit kredit gitu ya, itu kan harus jumlah tuh, harus balance debit sama kreditnya. Kalau di komputer akuntansi itu udah langsung otomatis ngitung gitu. Yang penting kita waktu inputnya itu harus bener, harus lebih teliti gitu, nggak boleh salah input. Kalau salah input ya gitu nanti bisa nggak balance atau nominalnya nggak sama dengan kasus yang kita kerjakan, seperti itu ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama membutuhkan staf yang ahli. Jadi kalian kelas 2 ini, masuk kelas 2 kan kalian baru mau belajar akuntansi nih ya, apa? Komputer akuntansi, MAYOP ya. Di poin pertama itu kan membutuhkan staf yang ahli di bidang komputer akuntansi. Nah, kalau kalian mulai dari awal
nggak belajar di semester ini, nggak mau merhatiin gitu, ya nggak bakalan jadi staf ahli nantinya. Jadi kalian nggak bakalan ngerti komputer akuntansi itu seperti apa ya. Lalu poin yang kedua, dapat terjadi human error. Nah tadi saya bilang yang penting kita bener nginputnya, kita harus teliti transaksi jangan sampai kelewat. Jadi biar nggak terjadi human error kayak gitu. Lalu membutuhkan energi listrik sehingga perlu biaya tambahan, itu kekurangannya. Nah tapi kalau menurut saya pribadi ya, sebagai apa ya, bisa dibilang sekarang saya di era milenial kayak gini, kita semua sekarang kan di era milenial. Jadi kalau dulu pepatah bilang kebutuhan primer itu apa? Sandang, pangan, papan. Kalau menurut saya di era milenial seperti ini, di industri 4.0 juga nggak cukup dengan 3 tadi, sandang, pangan, papan. Oke. Tapi buktinya kali ini saya menjelaskan materi komputer akuntansi melalui virtual kan. Jadi nggak cuma sandang, pangan, papan, kita harus butuh listrik, kita harus butuh inet buat akses. Terus kita butuh local hosting, kita butuh Windows, kita butuh Android. Ya itulah, sekarang menurut saya ya semua tadi itu udah termasuk kebutuhan primer buat kita di era milenial seperti sekarang kayak gitu ya. Lalu komponen-komponen dalam sistem komputerisasi akuntansi, goal and objective. Jadi pada tiap sistem informasi akuntansi didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua, input data harus digabungkan dan dimasukkan sebagai input pada satu sistem. Pada sistem informasi akuntansi, input umumnya berupa transaksi dan jurnal entry. Lalu yang ketiga, ada outputnya. Kalau tadi input, sekarang outputnya ya. Jadi output itu merupakan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Output pada sistem yang dimasukkan kembali ke dalam sistem sebagai input disebut feedback untuk kita sebagai operatornya. Yang keempat, ada data storage. Itu merupakan tempat penyimpanan data pada sistem informasi akuntansi. Lalu selanjutnya, pemilihan program aplikasi komputer ya. Jadi komputer akuntansi itu nggak cuman Mayop doang. Jadi ada banyak. Yang pertama Mayop, Accurate, Zahir, DSIC Accounting, Case System Indonesia, terus Krishend, masih banyak lagi, ada SPSS. Pokoknya banyak deh kalau disebutin. Cuman kurikulum 13 dan SMK kita saat ini biasanya ya itu pakainya kalau nggak Mayop, Accurate. Belum masuk Zahir, belum masuk yang lain-lain, itu belum kita pakai ya. Next, kelebihan dan kekurangan Mayop ya. Yang pertama, kelebihannya tuh user friendly atau mudah dipahami. Jadi menu-menunya, simbol-simbolnya itu nggak bikin bosen gitu loh ya. Terus yang kedua, itu ada tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap usernya. Yang ketiga, kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor impor file yang merepotkan. Jadi nanti kalau kita udah buka Mayop gitu ya, Mayop, komputer akuntansi Mayop itu, nanti kita bisa bikin akunnya sendiri pakai Excel. Nah setelah akun udah dimasukin ke Excel gitu, kita save as. Biasanya kalau komputer akuntansi itu mau ngebacanya itu, kalau formatnya kita pas save as-nya itu text delimit seperti itu. Kalau formatnya Excel, Mayop nggak mau baca. Nanti kita bahas deh. Lalu yang keempat, bisa diterapkan untuk jenis usaha yang ada di Indonesia. Itu mau skala kecil, menengah maupun bidang usaha yang skala besar. Nah untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tidak ada modul fixed asset. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengelola perusahaan dengan multi company. Maksudnya multi company itu gimana ya? Contoh di rumah saya ada Megah Jaya Group itu ya. Jadi di pusat Megah Jaya itu punya anak perusahaan. Anak perusahaan itu ada kayak umpamanya contohnya Depok Elektronik, umpamanya di Depok, terus Bintaro Elektronik yang di Bintaro gitu. Jadi nggak bisa multi. Jadi program Mayop itu nggak bisa langsung bisa pembukuan itu, bisa entry transaksi di 3 perusahaan ini. Yang pertama kantor pusat, terus cabangnya nggak bisa. Jadi
satu kasus itu ya satu perusahaan gitu, nggak bisa semua.